lah ya. Oke, Ya. nama saya kan Panji nih. Panji, mungkin teman-teman juga nggak ada yang kenal. Kalau ngomong di YouTube nih, nggak pernah kali di dunia Instagram juga nggak populer, ya kan? Jadi saya memang bukan seorang pengguna sebuah platform sosial media digital, tapi saya adalah pelaku digital, gitu. Nice. Karena pelaku digital itu sendiri yang merupakan orang-orang yang melakukan inovasi di bidang digital sebenarnya. Jadi ada pengguna dan ada yang pelaku. Nah, saya memilih menjadi pelaku digital. Itu juga pengguna digital tapi tidak di dalam sosial media secara aktif. Gitu. Mungkin Mantap. Mas Firdaus? Firdaus kali ya. Perkenalan, terima kasih. Nama saya Firdaus. Saya berkarir profesional sudah sekitar 10 tahun lah. Di bulan Juli ini genap 10 tahun. Kalau bicara dunia digital atau sosial media yang mungkin awam semua orang saat ini pakai, terutama saat sedang pandemik seperti ini, saya termasuk penggiat sosial media walaupun nggak terkenal. Tapi saya termasuk penggiat sosial media, sering posting. Saya juga Instagram, punya akun YouTube juga, sering beberapa kali upload lah di YouTube, di Instagram. Dan memang di era saat ini dengan kondisi pandemik yang merajalela begini, corona, ya salah satu hal yang bisa buat kita refresh our mind ya salah satunya sosial media. Benar banget. Gak kebayang kalau misalnya corona ini terjadi 10 tahun yang lalu, bro. Lu mau ngapain di rumah, bro? Garing banget di rumah ya jadinya ya? Iya nggak? Ya kan garing kan? Garing pasti. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Informasi Coba juga. kita cek kan? sekarang. Kalau teman-teman ngecek buka Tokopedia gitu. Di Tokopedia, di era-era sekarang yang orang lagi work from home, populer yang paling banyak dicari di search engine-nya apa coba? Satu, mic buat mainan YouTube gitu kan. Dua, sex toy buat orang-orang yang memang itu supaya mereka nggak bosen mungkin di rumah kan, punya imajinasi yang beda-beda, pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya nyarinya sebagian besar seperti itu. Gimana mereka jadi terkenal pakai alat-alat yang seadanya untuk bisa join di YouTube ataupun untuk internal mereka sendiri, salah satunya ya sex toy gitu. Itu lagi banyak banget sih pengeluaran membengkak semenjak corona gara-gara kita sering buka Tokped sama shopping online lah. Exactly. Over budget. Tahu nggak? Hal-hal yang nggak penting aku beli, ya kan? Udah banyak banget. Akuarium yang kecil-kecilan, aku beli tumbuh-tumbuhan aquascape yang nggak jelas, yang akhirnya nggak kepake. Kan cupang ada 6. Itu online Terus ya, terus ada kayak kutu air, cacing, pokoknya enak-enak yang aku beliin. Kenapa? Karena memang aku nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Mau ngapain lagi. Terus mau cover lagu gitu kan, suara juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi kayak, what the fuck gitu. Mau ngapain lagi ya, bingung kan, nonton YouTube udah bosan. Akhirnya di live ini dia mengakui kalau suaranya nggak bagus-bagus banget. Biasanya kalau backstage bilang bagus ya kan? Aduh. Sangat bro, nggak bisa cari. Itu salah satu metode untuk jaring follower sih sebenarnya. Iya benar. Buat fun doang. Aduh, tapi perlu dipikirin juga sih buat penghasilan tambahan dengan skill yang kita punya. Gue sih beberapa minggu ini mikir kita corona, let's say WFH, kita kerja di rumah, tapi otak kita mandek, kita harus nyari sampingan kan, entah itu hanya untuk menghibur ataupun untuk mencari penghasilan tambahan gitu. Exactly. Kadang-kadang kita pengen fun doang sih. Kalau aku kan pengen fun doang tuh. Aku main musik, aku pengen fun doang kan. Aku ada keyboard, ada gitar, ada mic segala macam kan di rumah gitu. Itu pengen fun doang. Kalau misalnya memang itu bisa dicari duit ya oke, bagus. Tapi memang niat awalnya bukan untuk cari duit, tapi untuk ada produser yang lirik gitu ya.
Tapi perlu sih diseriusin sedikit mumpung corona kan. Iya Bayangin sih. kalau nggak ada corona, kita tersita waktu untuk bekerja. Akhirnya kan nggak menyentuh hal-hal yang kayak gini kan? Benar, benar, benar. Iya, iya, Dan betul. ini kembali lagi sih ke digitalisasi, Fat. Which is Iya. sebenarnya apa yang kita butuhkan, tapi somehow aku masih bingung ya, Fat ya. Kita kita sekarang corona gitu di zaman ini gitu kan. Kayaknya udah semuanya udah siap gitu. Walaupun untuk beberapa aspek gitu kan, untuk digitalisasi kan ada aspek teknologi gitu. Hmm. Ada aspek sosial ya kan. Orang-orangnya sudah siap apa enggak gitu kan. Itu kayaknya memang secara sosial masih belum siap untuk menghadapi ini gitu kan. Tetapi dari sisi teknologi sebenarnya hampir aku bisa bilang let's say 60% itu udah siap. Kenapa? Karena udah ada di dalamnya gitu. Udah ada teknologi yang siap. Let's say kita ngomongin digitalisasi, kita ngomongin aplikasi, lo mau ngapain sih yang nggak ada aplikasinya lagi gitu? Iya. Mau ngapain gitu? Bukan sekedar aplikasi sih. Itu udah merubah tatanan hidup kita gitu. Aku nggak pernah lagi lo belanja ke warung. Kenapa? Karena di Tokped atau di Shopee itu lebih murah dibandingkan di warung. Terus kita mau berobat, kita pengen konsul ke dokter, kita udah halo dok, mau ngapain lagi? Taksi, tukang ojek, GoFood, Iya. semua udah disiapin gitu. Kita nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Dan di masa pandemi ini, kenapa bisa udah sesiap itu ya? Itu jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Kenapa bisa jadi sesiap itu? Tetapi selain adanya sebuah keuntungan, ada kerugian juga. Tentunya kita tahu bahwa kita nggak mitigasi nih. Let's say perusahaan ojek online, dia tidak pernah memitigasi terjadinya pandemi seperti ini. Which is, mereka karyawannya, tukang ojek online itu, driver ojek online, mereka tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah misalnya ada kejadian seperti ini bagi mereka. Iya. Ini Dan pemerintah juga, mirip-mirip konspirasi nih. Hanya beberapa elit manajemen yang tahu dengan kondisi seperti ini dan bisa memitigasi langsung kan? benar, at the end of the day, kalau kita ngomongin digitalisasi, lo lebih nyaman mana sih, Fat? Lo diantar sekarang itu tanpa driver, let's say kita udah punya autonomous taksi atau autonomous ojek gitu. Lo lebih nyaman mana diantar siapa? Ya pasti dengan robot kan. Iya. Artinya orang-orang itu kemana gitu. Kita bisa growing fast kayak gini, tapi kita harus mikirin efek sampingnya sebenarnya. Betul. Teknologinya udah ada di dunia pertambangan, autonomous truck gitu kan. Which is kita nggak perlu driver lagi gitu. Kita nggak perlu driver, but impact-nya dari sosial, ekonomi, kemudian secara kita memang kerja ya. kita memang berubah, tetapi kita nggak siap untuk berubah secepat itu sebenarnya. Benar. Nah, efek-efek itu yang memang benar-benar harus kita pikirin sih kalau menurut aku. Gitu. Menurut Mas Firdaus gimana? Digitalisasi. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, sebenarnya itu aspek yang memang konkret dijalankan oleh orang dengan segmen-segmen atau kalangan tertentu sih. Contoh, misalkan kalangan-kalangan kita yang memang notabene kita join dengan corporate, ataupun kalangan-kalangan orang yang sudah masuk ke lini bisnis yang sudah menengah ke atas, ataupun orang-orang yang memang di dunia pendidikan yang memang sudah banyak in charge terkait dengan beberapa hal terkait dengan teknologi yang memang banyak kayak kuliah di rumah, kuliah cuma dengan akses internet dan sebagainya. Kan sekarang udah banyak banget yang begitu-begitu. Tapi berat kondisinya saat kita bicara tentang digitalisasi yang mengarah ke orang-orang yang segmen di Indonesia yang notabene menengah ke bawah. Dan itu dominating banget sih di Indonesia. Kalangan menengah ke bawah itu dominan, mungkin 60-65% orang di tempat kita di Indonesia itu menengah ke bawah. Contoh, di daerah pasar-pasar lah. Contoh orang-orang yang jualan-jualan kecil, jualan-jualan ayam, jualan apapun yang di ruang lingkup pasar-pasar daerah. Mana siap mereka mengarah ke digitalisasi. Mana tahu mereka atas informasi itu kan. Yeah. Sedangkan UMKM kita nggak sampai mengarah sampai mengajak mereka untuk join ke UMKM. Sedangkan UMKM saat ini sama pemerintah udah difasilitasi untuk mengarah ke digital. Cuma
ruang lingkup atau coverage UMKM nggak semuanya menjamah semua lini bisnis di Indonesia. Jadinya orang-orang yang jualan-jualan di pasar itu kalau dengan kondisi kayak gini, wah dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, sepi, bahkan 60-70% pendapatannya benar-benar berkurang. Ya kenapa? Karena memang mereka nggak siap untuk mengarah ke digital. Kecuali memang mereka yang punya shifting atau punya kemampuan keras didukung sama mungkin saudara-saudaranya ngasih edukasi. Kalau mereka memang secara lingkup temenan atau lingkup keluarganya tidak ada yang support itu ya berat mereka untuk mengarah ke sana. Jadi yang memang kunci utama saat ini kalau kita ngomong di Indonesia mengarah ke digital untuk supaya kita bisa langsung ke segmen-segmen yang memang notabene paling dominan ya melalui UMKM yang ada harus mengcover semua lini bisnis di daerah-daerah, jadi semuanya diedukasi, semuanya diberikan pembelajaran. Contoh kemarin saya ke Kelapa Gading beberapa sebelum pandemi lah. Di Kelapa Gading itu di mall ada kayak tenan-tenan gitu loh, tenan-tenan yang memang kita kalau mau ke sana kita harus pakai salah satu bank swasta yang memang kita beli token lah di situ. Saya nggak nyebutin bank swastanya. Di situ didaftarin, terus kita cuma boleh pakai token itu atau pakai ATM bank itu. Nah, datanglah saya ke suatu tenan yang memang jualan orang tua banget, mungkin lebih tua dari ibu saya sama bapak saya gitu. Jadi kita beli siomay waktu itu, bapaknya bingung, bapaknya sampai ngomong gimana ya, kemarin sudah diajarin loh caranya kita transaksi kayak gitu, ini gimana ya caranya ya? Digesek sama dia bingung. Akhirnya dia tanya ke tenan sebelahnya, Mas tolong dong, saya kemarin diajarin tapi saya lupa. Itu bukti bahwa mereka itu sebenarnya secara knowledge kurang, tapi sempat diedukasi, tapi nggak ada pendampingan gitu. Jadi, tapi kemauannya keras dan didukung sama teman-teman yang memang di situ komunitas-komunitasnya juga baik-baik untuk bantuin ngingetin ataupun ini loh caranya kayak gini. Jadi ternyata banyak kok orang-orang yang seusia lebih tua dari orang tua saya itu masih mau untuk mengarah ke sana gitu loh. Masih mau untuk transaksi yang cashless gitu-gitu. Jadi semangatnya sebenarnya masih ada sih di tempat kita di Indonesia itu, cuma kadang itu nggak mendarat ke semua aspek gitu aja. Contohnya yang simpel-simpel gitu. Sebenarnya kayak aku bilang tadi, teknologi oke, kita bisa bilang udah siap gitu kan. Di Indonesia kalau kita ngomong di kota-kota besar udah siap, Pak. Tetapi kalau kembali lagi kita ke kota-kota kecil, let's say apa sih basicnya digitalisasi gitu kan? Internet gitu kan. Ya, benar. Kita ditambang, kita dapat sinyal 8G aja itu susah itu gitu. Benar. Gimana kita bisa digital? Pertanyaan menarik nih yang dari Mas Firdaus nih. Kayak misalkan berarti kan untuk merubah mindset itu ada segmen umurnya masing-masing ya? Benar nggak? Segmen betul. umur dengan perubahan mindset dengan jangka waktu tertentu gitu kan. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman lah. Kira-kira di industri spesifik yang sebagai praktisi di lapangan, itu susah nggak sih ngerubah mindset? Selain infrastruktur, benar tadi yang Panji bilang infrastruktur tuh paling susah, apalagi di daerah-daerah terpencil kan. Gimana kita merubah pola hidup sedangkan infrastrukturnya aja nggak ada gitu kan, benar nggak? Benar. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama tuh kira-kira buat merubah mindset untuk di spesifik industri pertambangan lah? Kalau ditambang sih, kalau menurut aku sih, kalau kita ngomongin secara demografi, kita kan banyak orang tua ya yang ada di tambang. Kenapa? Karena memang orang muda saat ini udah kurang tertarik untuk di dunia pertambangan gitu kan. Nah, sesulit apa sih untuk merubah mindset-nya mereka, untuk merubah culture-nya mereka? Kalau aku bilang sih sangat sulit. Kenapa? Sebenarnya lebih kepada prinsip mereka udah punya life experience yang membuat mereka percaya bahwa metode yang mereka gunakan selama itu lebih baik gitu dan udah menghasilkan dan proven. Which is ketika kita kasih teknologi yang cukup baru bagi mereka dan belum tahu ini proven apa enggak, itu akan sangat susah merubah mindset-nya. Kembali lagi ke dalam iceberg-nya dia, bahwa life experience-nya mereka itu udah melewati banyak hal, kemudian juga mindset-nya itu dan udah dipraktis, dilakukan di lapangan, sehingga kita
susah banget ngubahnya. Kalau ditanya berapa lama by experience yang udah pernah kita lalui, saya rasa 1 tahun 2 tahun itu hampir belum cukup untuk merubah totally mereka secara mindset dan culture untuk memang berubah. Tapi untuk segmentasi umur yang memang sudah tua. Kalau kita ngomong sudah tua ya umur 45 sampai ke 50 lah. Untuk ditambah itu udah cukup kita tuakan ya. Tapi kalau untuk bagian anak-anak muda mungkin mereka udah cukup mudah ya karena mereka juga tumbuh serta dengan teknologi itu sendiri sih kalau aku bilang. Mas Firdaus gimana? Sebenarnya kalau ngomong, ini kita ngomong spesifik ke dunia pertambangan ya. Kalau kita bicara model bisnis, sebenarnya model bisnis tidak semua model bisnis manual itu kita bisa rubah ke digital kan. Itu firm bahwa memang kadang kita masih perlu, misalkan awalnya 100% manual, kita pengen bergerak shifting ke digital, memang nggak semua model bisnis kita akan kita arahkan semua ke digital. Tapi disitulah kita melihat peluang yang mana dapat membantu proses bisnis kita supaya akselerasinya lebih cepat. Yaitu peluang-peluang misalkan dari 100% yang manual, mungkin 30% nih yang punya opportunity untuk diarahkan ke arah digital. Sehingga akselerasinya lebih cepat dari sisi proses, dari sisi apapun. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi pandemi saat ini, yang paling menghambat semua lini bisnis, nggak cuma mining ya, nggak cuma pertambangan, nggak cuma sektor minyak ataupun manufaktur. Jadi yang paling banyak mempengaruhi yaitu supply chain. Supply chain adalah salah satu hal yang memang sangat berpengaruh, sangat kental kaitannya dengan kondisi saat ini, yang benar-benar terhambat. Semua aspek pandemi corona ini benar-benar menghambat supply chain. Contoh simpelnya, kemarin delivery, kita ngomong batu bara, kita banyak mengekspor batu bara dari Indonesia ke Cina. Cina lockdown, ya kan? Cina lockdown, terus salah satunya memang Wuhan. Wuhan adalah kota industri, kota industri terbesar di Cina gitu. Dan kita juga nggak bisa suplai ke sana. Akhirnya pemerintah menetapkan untuk penggunaan batu bara secara internal. Dengan 70% penggunaan batu bara secara internal, di situ akan menguatkan sisi produksi batu bara kita supaya benar-benar bisa dipakai. Yang awalnya kita pakai di luar, sekarang kita pakai di dalam. Ini adalah salah satu contoh beberapa strategi yang memang terkait dengan pandemi ini yang berpengaruh pada supply chain. Nah, beberapa hal yang kira-kira kita harus mengklaster apa yang kira-kira dari 100% yang manual itu yang bisa kita jadikan punya opportunity untuk peluang menjadi ke digital yang bisa mempengaruhi proses bisnis kita lebih cepat, akselerasi kita lebih cepat. Kalau ngomong tadi mereverse sama Panji, apakah orang-orang kita siap atau enggak? Susah, memang berat sih. Orang-orang Indonesia tipikal kalau sudah nyaman dengan apa yang mereka lakukan, ya udah susah dirubah karena itu pun bagi mereka sudah cepat, itu pun bagi mereka sudah sangat efisien menurut mereka gitu kan. Tapi disinilah opportunity untuk kita bisa ngasih edukasi bahwa nggak semua kok yang sebenarnya yang kita akan rubah, cuma kita cari porsi-porsi mana yang memang bisa kita speed up. Speed up-nya kemana? Ya pasti ke arah digital gitu. Jadi edukasi seperti itu yang harus kita berikan ke saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memang notabene kolot, susah untuk diberikan masukan atau apapun yang memang menghambat atau menjadi distract untuk beberapa inisiatif yang bisa masuk. Tapi disitulah lama-lama mereka akan mengerti bahwa, oh iya kok, dengan bukti-bukti ontektik, dengan bukti-bukti yang memang setelah itu dijalankan, ternyata memang ada kelebihannya gitu. Jadi memang sebenarnya digitalisasi itu nggak bisa masuk ke semua aspek model bisnis kita. Cuma kita melihat bagaimana peluang yang kira-kira peluang mana yang kira-kira kita bisa arahkan ke arah digital. Itu aja sih. Benar-benar. Berarti kan bisa dibilang bahwa untuk men-shifting suatu mindset itu butuh waktu, ada step by step, ya kan? Mulai dari 10%, 20%, 30%, sampai dengan benar-benar digitalisasi itu diterapkan. Nah, balik lagi ke ini, gue penasarannya tentang apakah benar nih digitalisasi yang pertama itu
memberikan benefit baik secara personal dan secara korporasi. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah pandemi kayak gini, kira-kira kerugian yang seseorang pelaku bisnis yang bergerak di bidang digitalisasi ini ada pengaruhnya nggak? Menurut dari Mas Firdaus sama Panji? Secara general ya. Siapa dulu? Mas Firdaus lagi. Oke. Kalau ngomong secara general, pandemi ya, kalau dengan kondisi PSBB, dengan kondisi social distancing yang memang diperketat sama pemerintah, memang ini akan sangat berat untuk orang-orang pelaku bisnis yang memang tidak siap untuk menggerakkan usahanya ke arah digital. Itu satu yang. Kenapa ya? Karena memang mereka orang akan sangat ragu-ragu beli ke pasar, yang notabene kadang-kadang orangnya cuma pakai tangan dengan tingkat kehigienisan yang mereka nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong semua konteks bisnis, contoh makanan, semuanya akan terlihat jorok kok. Cuma saat dikemas ke arah digital, orang-orang kan nggak mikir ke arah situ. Mereka nggak akan melihat dapurnya, mereka nggak akan melihat cara mereka ngemasnya. Disitulah positifnya saat segala sesuatu diarahkan ke arah digital. Contohnya, misalkan saya perusahaan makanan A gitu, saya kerjasama dengan Grab, saya kerjasama dengan Gojek. Si customer makanan saya tidak akan tahu cara ngelola masakan saya. Padahal bisa jadi cara mengelola saya sama seperti yang di pasar-pasar umum ya. Bisa jadi jorok, bisa jadi nggak benar. Cuma dengan dikemas ke digital, orang jadi trust gitu. Dengan foto yang lebih keren, dipublish di salah satu aplikasi untuk delivery makanan, orang akan terlihat lebih menarik dibanding orang datang ke pasar. Cuma apa kekurangannya saat kita ngomong dampak pandemi? Pastinya kekurangan yang paling besar adalah orang-orang yang punya segmen dagang atau segmen usaha yang memang tidak siap untuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang punya kesiapan untuk arah ke sana, mereka pun juga akan dirugikan. Dirugikan dengan apa? Ya bukan rugi sih sebenarnya, kita ngomong kesempatan dalam bersaing lah. Jadi pesaingnya semakin banyak. Orang-orang, contoh sekarang kan yang lagi tren saat work from home, salah satu adalah orang udah santai dengan milih makanan atau cemilan untuk nemenin mereka bekerja gitu. Mereka akan buka GoFood, mereka akan buka GrabFood, mereka akan lihat makanan-makanan di situ. Simpelnya apa sih? Persaingan itu akan semakin ketat. Kenapa? Karena kalau kita bicara contoh nih, kita ngomong aspek kuliner ya, yang notabene paling booming lah saat ini di work from home. Orang udah nyoba sekali, nggak enak, mereka nggak akan coba. Kalau makanan gitu doang. Kalau orang nyoba enak, pasti diulang lagi. Besok dia pasti order lagi. Sekali mereka, karena first impression makanan itu cuma sekali aja. Ya first impression, benar-benar first impression. Nggak enak, udah selesai. Mungkin sama dia udah kalau di hide, mungkin bisa di hide gitu kan, untuk mereka nggak akan muncul di feed-nya dia. Jadi persaingan dalam bidang bisnis nggak cuma makanan itu akan semakin luar biasa, karena disitulah orang semakin concern, kayak kita ya pengguna kan, kita pengguna nih, kita semakin concern dari sisi pelayanan, secepat apa mereka melayani kita itu. Yang kedua, kalau kita ngomong makanan, sebagus apa kualitas makanannya, seenak apa. Kalau kita ngomong barang, kayak kita order, yang tadi saya sempat sounding di awal, order tempat mic buat salah satu media untuk kita bisa mainan YouTube, sebagus apa, semurah apa, semudah, se-user friendly gimana untuk mereka bisa pakai, itu lebih gampang gitu. Jadi orang akan melihat ke arah situ. Sebenarnya momentum yang kayak gini tuh orang pengen cari testimoni dari kita yang sebagai pengguna gitu. Jadi contoh kayak kita masukin barang-barang kita di GoFood, GrabFood, ataupun di Tokopedia, mereka butuh testimoni kita bintang 5, itu akan benar-benar nyepetin usahanya dia. Jadi memang ini usaha yang sangat berpengaruh dari kita yang sebagai pengguna sebenarnya. Makanya mereka benar-benar nyari testimoni yang bagus. Karena gampangannya kita kayak beli di Shopee atau di Tokopedia, kita ngelihat bayar apa sih? Rating. Kalau saya ya, beli sesuatu, pasti saya makanan atau apapun, saya sort by rating 5.
Udah di bawah 5 saya nggak mau. Benar. Itu habis itu kita baru melihat tokonya. Ini itu salah satunya. Tokonya punya label. Garansi Itu. kepercayaan dari customer ya rating. Bahwa barang yang kita Betul. Jadi sekarang intinya kalau di rumah, ya kan? Halo. Betul. Jadi intinya sih dari statement saya tadi, pandemi ini dampaknya ke arah usaha dan lain sebagainya memang gede banget. Cuma disitulah persaingannya yang juga otomatis akan sangat gede. Persaingan-persaingan untuk mendapatkan nilai dari semua pengguna-pengguna yang saat ini lagi banyak-banyaknya. Karena notabene pengguna internet semakin banyak kan saat kita kebanyakan di rumah. Mereka akan sering browsing, mereka akan sering cari barang ataupun cari makanan. Nah, kita adalah orang-orang yang dibutuhkan sama mereka untuk menjalankan lini bisnis mereka. Ya memang bakal kelihatan. Yang menarik bagi saya itu yang tadi tuh. Kalau kita ngomong segmentasi yang diuntungkan itu sebenarnya yang tadi, internet. Kita sekarang ngapa-ngapain pakai internet. Siapa yang diuntungkan sebenarnya yang berkecimpung di dunia internet ya apa yang kita gunakan saat ini platform Zoom. Zoom itu udah dipakai banyak banget gitu loh. Siapa lagi Microsoft menggunakan Teams gitu kan. Kemudian kita juga kalau ngomongin segmentasi, apa sih yang kita lakukan di awal shift, di awal hari kita, dibangun pagi kita langsung check-in meeting menggunakan Teams. Kemudian kita bosen kita buka Instagram, kita buka YouTube, kita buka bagi orang-orang yang masih remaja mungkin mereka buka TikTok gitu-gitu kan. Iya, TikTok betul. Jadi gitu. Itu ngasih sumbangan paling gede loh buat corona kan TikTok kan. Ya. Sebenarnya yang paling diuntungkan yang berbasis sosial media, kemudian komunikasi yang menggunakan teknologi kalau sekarang. Terus siapa yang paling dirugikan? Setiap ada yang untung pasti ada yang rugi gitu kan. Sektor real yang rugi gitu. Mulai dari manufacturer, kalau kita ngomong penjualan mobil sekarang turun banget, kita ngomongin Nissan. Lu ngeliat nggak sih harga mobil sekarang turun gila kan? Harga mobil gue lihat. Ya. Tapi sekarang beda loh kalau mobil sekarang. Jadi mungkin melihat dari beberapa contoh di Wuhan kemarin saat grafik corona di Wuhan semakin menurun, jadi orang semakin nggak mau keluar bawa motor. Akhirnya mereka datanglah ke showroom-showroom mobil-mobil bekas, mereka beli, disitulah harga mobil bekas naik semua. Begitu juga di Indonesia. Nah, anehnya secara totally penjualan mobil sekarang menurun. Kenapa? Sehingga mereka melakukan diskon gila-gilaan, Mas. Ya kan? Diskon gila-gilaan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kita udah tahu bahwa hal yang paling mendasar bahwa pandemi ini kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Sehingga kita harus punya kapital, kita punya cash yang banyak untuk menghidupin hidup kita kalau sesuatu terjadi gitu. Seandainya ada yang diputus kontraknya atau segala macam lah. Kita harus punya cash sehingga orang pada ngecip duitnya sebenarnya. Oke, kita belanja online, kita yang belanjain itu yang kecil-kecil gitu. Nah, bagi yang merugi itu pengusaha-pengusaha besar itu aku ngerasa sih oke, mereka rugi tapi kapital mereka gede. Tapi bagaimana dengan UKM? Kembali lagi kalau kita lihat Tanah Abang sampai sekarang masih tutup dong. Iya, benar. Tanah Abang masih tutup dong. Apakah mereka semua bisa menggunakan platform digital? Let's say kita bisa bilang Tokped atau Shopee untuk melakukan jual beli gitu. Kemudian seberapa tinggi sih animo masyarakat untuk membeli gitu kan? Yang jelas-jelas kalau Mas Firdaus orang sombong gitu kan, nggak mungkin beli dari Tanah Abang gitu kan, atau mencari toko yang dia itu basisnya di Tanah Abang gitu. Paling enggak ya di GI, PI yang gitu-gitu kan. Kalau ngelihat kesombongannya Mas Firdaus gitu kan. Kalau sekarang udah beda, Bro. Sekarang kita harus spend money gitu. Sebenarnya gini, kalau kita bilang ngomongin oke, kita belanja, tapi kita nggak spending sebanyak itu gitu, nggak hal-hal yang gede lagi yang kita spend gitu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita harus punya duit di kantong. Iya benar. Dan tahu nggak, sebenarnya kalau kita lihat, let's say kita ngomongin grafik penjualan, aku tanyain temanku yang di Tanah Abang juga, ya menurun bro. Menurun. Kenapa? Karena Indonesia masih lebih mengerti, orang-orang awam masih lebih mengerti
mereka belanja langsung di tempat karena ada customer experience di sana. Mereka bisa merasakan bahannya gitu. Mereka bisa Chemistry dapat ya. berkomunikasi Kayak pacaran lagi. dan menawar. Chemistry-nya dapat. Yes, feel-nya dapat gitu bagi Ya. mereka gitu. Bagi kita yang let's say kita nggak punya waktu ya Mas ya. Punya waktu nggak ke Tanah Abang untuk jual belanja gitu ya, nggak punya gitu. Kenapa? Karena kita kerja, kita udah percaya bahwa dengan brand yang kita pilih itu udah menghasilkan kualitas yang baik, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi yang di middle down itu yang kita harus perhatikan dan harus dimitigate sebenarnya. Ini kalau misalnya berlangsung, let's say nih ya, berlangsung 2 bulan lagi bro, 2 bulan lagi berlangsung. Sementara omset orang-orang yang pengguna GoFood dan Gojek itu sudah menurun, apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka kelaparan? Iya, iya benar. Ya. Jadi teman gue yang di Cikarang juga kayak gitu, pabrik-pabrik manufaktur, terus beberapa lah. Jadi kondisinya di sana juga udah pada layoff semua dengan kondisi sekarang gitu kan. Apalagi terlebih kalau kita ngomong skala based on scale ya kan, skala-skala kecil dia bisa tuh shifting ke digitalisasi, tapi ketika kita ngomong skalanya besar dia akan sulit untuk shifting ke digitalisasi karena kan nggak mungkin 100% semuanya di handle oleh digital gitu. Yes. Jadi kemarin pembahasan menarik juga dengan kondisi sekarang, apakah masyarakat terutama khususnya Indonesia ini akan tetap bisa bertahan gitu kan? Kan sulit ya. Ya kayak misalkan ya kalau lingkungan kita alhamdulillah dan insya Allah akan terus-menerus masih bisa ditanggung lah sama korporasi gitu kan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita di luar yang lain, pekerja informal, pekerja kontrak, wah itu gila sih struggle-nya. Parah. Bro, tukang parkir bro. Iya, tukang parkir. Itu yang kayak di TikTok, bro. Terus. Bener bro. Jadi aku tadi kebetulan ngambil duit kan. Pengen ngambil duit, kenapa? Karena ada kebutuhan lah di rumah. Jadi pada saat aku ngambil duit ATM, terus aku keluar dari ATM ada, sebenarnya ini aku tahu bahwa dia itu nggak tukang parkir yang inilah yang legal lah. Waktu aku kasih 10.000 aja, 10.000 bro, dia udah doain aku, dia udah bilang Pak panjang lebar ya doanya ya. Oh jauh dari roh penyakit, jauh dari ini, terima kasih banget Pak, 10.000 ini sangat membantu. What the fuck man, 10.000 loh bro. Iya. Lu bayangin berapa orang di luar sana yang sekarang kelaparan bro. Benar. Itu masih by sampling, satu kali experience sudah mendapati hal kayak gitu. Gimana digabungin ya dia? Gila bro, ini gila banget. Iya, itu berapa orang yang kayak gitu? Corona itu mensyukuri hal-hal kecil itu. Hal-hal simpel, Yes. itu poin pentingnya dari pandemi ini. Ya, contoh simpelnya kan kita nggak boleh posting makanan waktu berbuka. Iya. Itu sebenarnya itu masuk akal sih. Kenapa? Karena supaya takutnya orang-orang di sekitar kita nggak bisa makan kayak kita gitu. Iya. Dengan kondisi kayak gini. Gimana tuh yang dia cuma minum air putih sampai meninggal itu ada beritanya bro? Itu. Itu ada? Ada apa? Ada. Itu real kok, real. Kemarin juga ada contoh salah satu perusahaan di kawasan industri di MM2100 itu. Jadi mereka digaji 50%, tapi tetap disuruh masuk kerja. Jadi tetap kerja kayak biasanya, berhubungkan mereka produksi kan, maksudnya memang erat kaitannya dengan suplai barang gitu. Jadi dengan kondisi kayak gini, karyawan dikurangin, yang masih dipertahanin disuruh kerja digaji 50% gitu. Itu separah itu kondisinya. Memang sebenarnya ya itulah benar tadi katanya Panji, cash is everything, itu memang benar. Kita benar-benar harus spend money untuk prepare for the worst gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena ini global, bro. Ini bukan Indonesia aja kan, ini global. Serem. Perusahaan yang ngasih 50% gaji tanpa revenue itu gila sebenarnya. Iya. Itu udah apa ya? Kalau aku bilang itu udah gila banget, udah bagus banget. Iya. Gimana kita nggak punya revenue nih? Revenue kita turun let's say 70%, tapi cost kita untuk overhead karyawan masih kita keluarin.
Lu bayangin bro, sebagai pebisnis lu cuan nggak? Kagak bro, Benar. gitu. Itu udah baik banget. Kalau menurut perspektif gue itu baik banget. Jadi memang yang perlu kita pikirin sebenarnya itu sih. Gimana? Jadi kan ada 3 proses ini sebenarnya. Sebelum corona, sebenarnya kita udah prediksi belum corona sampai ke Indonesia, itu yang pertama. Terus, oke, kita udah corona, apa yang bisa kita lakukan untuk corrective action? Gitu kan ya. Yang ketiga itu preventive action. Apa yang bisa kita prevent dari masa ini? Itu yang perlu dibicarakan oleh pemerintah gitu loh. Gimana bisa mereka bisa nge-prevent ada possibility terjadi A, B, C, D, let's say terjadi kerusuhan. Possibility-nya apa? AA, high risk. Kenapa? Karena ketika orang lapar, orang nggak mikirin apa-apa lagi. Berapa banyak orang yang di bawah garis kemiskinan, itu yang pertama harus dilihat. Berapa banyak tingkat pengangguran di Indonesia, itu yang mereka harus lihat. Apakah dengan corona ini tingkat pengangguran naik berapa persen? Tingkat pengangguran pasti berkorelasi positif dengan kriminalitas. Apalagi orang-orang yang kriminal, itu yang dikasih remisi untuk keluar bro. Makin banyak kan orang yang berkeluar. Jadi kan, Terus mereka dikeluarin, mereka kerja apa? Mereka kerja apa, bro? udah makin banyak preman lagi. Makin ngeri gue nih. Kemarin ada kasus yang itu, yang pengemudi apa itu online, mobil online, GoCar atau GrabCar itu dirampok kan di Jakarta Timur kan? Oh ya? Dia ditusuk sama obeng, dibunuh, ditinggal mayatnya, diambil mobilnya. Udah ketangkap sih, cuma sampai segitunya dia cuma butuh duit untuk makan sehari-hari sama istrinya habis lahiran gitu. Gitu doang. And we don't know anyway. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Tren criminality semenjak pandemi pernah di blow up nggak? Nggak pernah. Benar. Naik nggak? Gitu kan? Secara series naik nggak? Gitu. Itu nggak ada. Apakah mereka nggak pernah meneliti itu gitu? Hal-hal yang kecil. Kemudian angka kemiskinan pernah nggak trennya dilihat 1 bulan terakhir? Gitu. Kita ngomongin tingkat pengangguran. Hal-hal yang penting kayak gitu yang benar-benar harus dimitigasi. Kalau nggak kita akan chaos, bro. Iya benar. Ya kayak 30.000 ini ya, napi dikeluarin kan? Logika dasarnya kan? Itu 30 keluarin nambah 30.000 pengangguran tuh, bro. Iya. Kalau gue jadi napinya tuh ya, abis dikeluarin anjing gue nggak bisa makan, gue balik lagi aja lah kena ke penjara gitu. Kalau gue, karena kalau di luar susah nyari duit, nyari makan. Yang paling aneh itu kalau napi-napi kecil, bro, pencuri ayam segala macem ya kan? Iya nggak? Lo bayangin pencuri ayam keluar gitu kan? Dia nggak punya aset di luar sana. Ayam aja dia curi, bro. Kacau ya, Bang.